Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Moyambo dengan NIM 200200007. Di sini saya akan melakukan praktik asuhan persalinan normal anak purulangga. Yang pertama yang kita lakukan yaitu kita melihat tanda dan gejala kala 2, yaitu adanya dorongan menyerang pada ibu, kemudian tekanan pada anus, kemudian perineum menonjol dan kumur membuka. Setelah itu kita siapkan alat dan siapkan diri. Kemudian kita memastikan kelengkapan alat, yaitu yang pertama ada parfuset. Di parfuset ada setengah poher, gunting episiotomi, 2 buah klem arteri, gunting tali pusat, kemudian ada tali pusat, sarung tangan panjang dan sarung tangan pendek. Kemudian di hecting set ada nafolder, jarum berbagai ukuran, pinset anatomis, gunting benang atau jaringan, dan penspun. Kemudian ada spuit, kemudian ada korentang dan tempatnya, kemudian ada monoskop, kemudian ada jelly, kemudian ada obat-obatan esensial, ada oksitosin, pitka, kabenol, kemudian ada kasa steril, mirpek, kapas DTT, kemudian ada APD lengkap, kemudian ada 2 buah handuk, kemudian ada perlengkapan ibu dan bayi, kemudian ada tempat klinik, larutan sori dan larutan DTT, dan tempat kubur. Tahu? Ya. Setelah memastikan kelengkapan alat, kita mematangkan oksigen. Setelah itu kita memakai celemek. Memakai APD lengkap. Sebelumnya kita melepaskan semua perhiasan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, lalu bilas di air mengalir. Setelah itu kita memakai handspun. Setelah itu kita isap oksitosin. Pembukaan luka, kita melakukan pembukaan hygiene. Ibu, permisi ibu, saya mau melakukan pemeriksaan dalam. Apakah ibu bersedia? Bersedia. Dari labia mayora terjauh dari atas ke bawah. Dari labia mayora terdekat dari atas ke bawah. Labia minora terjauh dari atas ke bawah. Labia minora terdekat atas ke bawah. Kemudian dari mons pubis, clitoris, vestibulum, urethra, vagina, perineum sampai ke anus. Setelah itu kita melakukan pemeriksaan dalam. Ibu, tarik nafas panjang ibu ya. Saya masukkan jari. Setelah itu kita melihat pembukaannya sudah lengkap, seraba, sintasi kepala, air ketubannya sudah pecah bu ya, tidak ada molase, tidak ada penumbuhan, titik penunjuk umur kecil. Kemudian kita keluarkan, ada pengeluaran
BCG ibu normal ya 135 kali. Selanjutnya kita menyiapkan ibu dan keluarga. Baik ibu, saya sudah melakukan pemeriksaan awal, keadaan janinnya baik, kemudian pembukaan sudah lengkap. Jika ada dorongan mendarat, ibu silakan mendarat. Keluarga tolong bantu ibu untuk mendarat. Kemudian bantu ibu untuk istirahat dengan mungkin. Jika tidak ada kontraksi, silakan ibu jalan-jalan atau jongkok atau beri ibu saat makan dan minum. Kemudian setelah menyiapkan ibu dan keluarga, kita siap menolong kelahiran bayi, yaitu kita meletakkan handuk di atas perut ibu untuk mengeringkan bayi. Begitu ibu ya. Kemudian kita melipat tali sepertiga bagian untuk meletakkan di bokong ibu. Ibu bisa diangkat bokongnya. Setelah itu, kita siap menolong kelahiran bayi, kita dekatkan alat-alat. Setelah itu, ketika kepala sudah nampak di depan vulva dengan diameter 5-6 cm, kita memposisikan tangan melindungi klitoris dan melindungi perineum agar tidak terjadi laserasi. Ya ibu, jika ada dorongan mendarat, silakan mendarat. Ya sedikit lagi ibu. Ya sedikit lagi ibu. Sedikit lagi ibu. Iya, kepalanya sudah lahir. Kemudian kita cek lilitan. Jika ada lilitan dan bisa dilonggarkan, kita keluarkan. Kemudian jika ada lilitan dan tidak bisa dilonggarkan, kita klaim lalu gunting tali pusat. Kita menunggu bayi melakukan putaran fraksi luar. Setelah kepala melakukan putaran fraksi luar, kita posisikan tangan di parietal. Kemudian tanpa menarik, dengan adanya dorongan ibu mendarat, kita tarik ke bawah, melanjutkan bahu depan, kemudian tarik ke atas, melakukan bahu belakang, kemudian kita sapa dan tangan lainnya menelusuri. Setelah itu kita melakukan penilaian sepintas. Ibu bayinya perempuan, menangis kuat, bergerak aktif tanpa kemerahan ibu ya. Kemudian kita letakkan di atas perut ibu, lalu kita keringkan. Ganti dengan handuk kering untuk menjaga kehangatan bayi. Setelah itu kita melakukan pemotongan tali pusat. Dengan jarak 2-3 cm dari pangkal pusat, lalu kita klem. Kemudian urut. Kemudian klem kedua 2 cm dari klem pertama. Kemudian kita lindungi perut bayi dan gunting tali pusat. Setelah melakukan pemotongan tali pusat, kita lakukan IMD. Terus ibu ya. Iya. Setelah itu kita cek apakah janin tunggal atau tidak. Setelah memastikan janin tunggal, kita beritahu ibu, saya akan suntik oksitosin ibu ya. Di paha kanan lateral ibu secara IM.
lahir, kita akan melakukan manual plasenta. Setelah itu kita lakukan manual plasenta. Kita renggangkan tali pusat searah jalan lahir. Kemudian tangan masuk menelusuri tali pusat secara obstetrik ke dalam vagina. Kemudian minta asisten untuk memegang klem. Setelah asisten memegang klem, tangan pindah berada di pundus. Setelah itu menelusuri sampai ke pangkal tali pusat. Kemudian ubah posisi tangan seperti pejabat tangan. Kemudian sisiri tepi plasenta. Sisiri dari atas ke bawah hingga plasenta terlepas. Setelah itu lakukan eksplorasi apakah ada sisa plasenta yang masih tertempel di dinding endometrium. Jika sudah memastikan tidak ada sisa plasenta tertinggal, kita akan melahirkan plasenta. Tangan berpindah berada di suprasipisis menekan secara dorsokranial. Setelah plasenta tampak di depan vulva, kita jemput plasenta, lalu kita pilih searah jarum jam. Setelah itu kita cek keadaan plasenta. Kulit plasentanya, selaput plasentanya utuh, tidak ada yang tertinggal. Kotiledonnya lengkap 16 sampai 24. Setelah itu kita meletakkan di tempat plasenta. Setelah itu kita melakukan cek perdarahan dan robekan. Setelah itu kita cek apakah ada robekan. Ibu tidak ada robekan, ibu ya, tidak ada robekan. Jika terdapat robekan, kita melakukan hemping. Kemudian perdarahannya kurang lebih 200 cc. Setelah itu kita memberikan ibu asuhan pasca persalinan, yaitu kita cek kontraksi ibu baik, teraba bundar dan keras. Kemudian mencelupkan sarung tangan di larutan klorin. Setelah itu kita evaluasi kandung kemih ibu kosong. Jika kandung kemih full, kita lakukan kateterisasi. Kemudian kita ajarkan keluarga untuk melakukan massage uterus. Setelah mengajarkan ibu dan keluarga massage uterus, kita evaluasi jumlah perdarahan normal, hitung nadi ibu baik. Kemudian kita pantau keadaan bayinya normal. Kemudian kita bersihkan dan memastikan ibu nyaman. Isi ibu ya, dibersihkan. Setelah membersihkan ibu, kita dekontaminasi alat bekas pakai di larutan klorin. Setelah itu